yang ada gini, kamu paling Islam KTP murtad dan segala macam, nanti disiksa di kubur. Nah, siksa kubur. Terus bilangnya gini bang, kamu itu apa ya? Kamu itu aslinya nggak tahu apa-apa, Islam KTP cuma apa namanya, bela-belain penghujat Islam. Kamu itu orang nggak beriman. Lah emang beriman apa enggaknya itu bisa dilihat dari kasat mata? Ya nggak bisa lah. Kan gini, banyak orang yang mengatakan bahwa saya ini menghujat gitu loh. Padahal tidak. Gini, mengenai siksa kubur ya. Sebenarnya abang tahu nggak penyebab siksa kubur itu apa? Kebanyakan Ya, atau gini, suatu kali Muhammad itu kan pernah lewat. Dia bertemu dengan seorang perempuan Yahudi yang bercerita tentang siksa kubur. Ada orang yang mengkonfirmasi kepada Muhammad, benar Muhammad. Jadi kan saya kan tadi ngomong kan tentang Muhammad tuh sering bercerita hal-hal yang fantastis. Yang menurut saya Muhammad tuh bohong di situ. Cuman karena terlalu sering dia membohongi para pengikutnya, akhirnya Muhammad sendiri ngira bahwa kebohongannya itu kebenaran. Nah, itu yang disebut dengan sebuah sindrom namanya penyakit mitomania. Nah, suatu kali Muhammad pernah lewat sebuah kubur. Lalu Muhammad bilang, aku mendengar di dalam kubur tersebut seseorang menjerit, mengeraung-raung kesakitan karena digebukin katanya. Terus, apa penyebabnya ya Rasulullah? Karena ada yang namanya siksa kubur katanya. Jadi di dalam kubur tuh disiksa. Karena apa? Saya pikir, walaupun ini dongeng begitu ya dalam pikiran saya. Walaupun ini adalah cerita-cerita fantastis, halunya Muhammad. Tetapi sebenarnya dia itu ingin membawa, karena begini, zaman kita kecil, waktu kita zaman sekolah, kita itu sering membaca yang namanya fabel. Tahu fabel nggak? Fabel, dongeng, legenda. Sebenarnya legenda-legenda itu membawa pesan-pesan moral. Contoh misalnya, ketika kita sering mendengar cerita tentang kancil dan kura-kura, di mana kancil ini begitu sombongnya, dia menantang kura-kura untuk lomba lari. Nah, kemudian kura-kura ini panggil teman-temannya, disuruh baris 1 kilometer. Nah, si kancil lari, udah ketinggalan kan? Nah, setelah dia noleh ke belakang, nggak taunya ada kura-kura di sampingnya. Saya di sini, katanya kan. Terus lari terus dia, sampai akhirnya dia jatuh ke dalam jurang. Pesannya apa? Pesannya adalah supaya jangan sombong. Tapi ceritanya itu dongeng. Nah, di dalam siksa kubur ini, kata Muhammad, orang-orang tuh menjerit disiksa meraung-raung. Saya pikir disiksa itu karena mencuri, karena berzina, ya kan, karena merebut istri orang. Bukan itu ternyata. Ternyata tahu nggak apa penyebab siksa kubur? Apa bang? Perkara pipis. Anda tidak tahu. Jadi menurut Muhammad, kalau orang pipis, kalau orang buang air kecil, tetapi dia tidak cebok atau terkena percikan bekas air kencing, maka orang tersebut akan disiksa di dalam kubur. Malang nasib bayi-bayi yang belum bisa pipis sendiri. Sebenarnya kalau dicerna secara akal sehat ya kayak dongeng-dongeng. Siapa Buya Syakur itu, kayak kata Buya Syakur itu seperti menggambar, betul. Iya, yang ingin saya utarakan di sini kepada teman-teman Muslim, udah tahun 2025 gitu loh. Masa iya sih mau percaya yang begini-beginian? Katanya nanti barang siapa yang tidak percaya kepada sunnahku yang ini, mereka tidak, siapa yang tidak mau mencintai Muhammad
mereka itu enggan masuk surga katanya. Tambah-tambah hal-hal yang heboh gitu loh. Pernah dengar cerita itu enggak? Barang siapa yang enggan, pernah. barang siapa yang enggan mencintai Rasul, maka dia itu enggan masuk surga. Padahal bau surga itu dapat dicium 500 tahun perjalanan. Kok bisa gitu loh, ada 500 tahun perjalanan? Cobalah, dari setiap Muhammad cerita itu selalu ada hal-hal yang heboh-heboh begitu. Apa Anda tidak mau mengambil satu kesimpulan bahwa Muhammad itu memang terkena penyakit halu begitu? Ya, nggak berani Bang, nggak berani ngomong. Oke lah, ya mungkin ada waktu lah ya masalah itu ya. Oke lah Bang Rian, intinya begini. Terus Di dalam Injil. Bang, satu kali lagi nih Bang. Oke, silakan. Satu lagi Bang, maaf ya. Tadi Jangan. waktu Bang Edis menjelaskan tentang yang kencing itu disiksa di kubur, banyak orang Muslim yang komentar mana ayatnya. Ya berarti dia nggak belajar Al-Quran. Iya, kebanyakan mereka itu hanya mengimani saja. Mereka tidak tahu itu. Tapi ini kan udah zaman informasi, begitu loh. Makanya kan saya pernah bilang, satu kali orang nonton Edis TV, dia akan marah-marah, darah tinggi, dia suruh satu kali. Kedua kali, itu, Bang. Tergantung orangnya juga Bang. kebanyakan kalau orang kaget kan begitu. Kedua kali, dia akan cari tahu apakah benar atau tidak yang diomongin dia ini. Kok dia begitu pede sekali mengatakan demikian. Nah, ketiga kali dia sudah akan mulai manggut-manggut. Iya, emang betul yang dibilang betul. Nah, mungkin Anda ini sudah masuk tahap yang ketiga, Bang Rian. Begitu, tinggal tahap yang keempat, seperti itu. Ya, itu butuh proses, memang tidak mudah membalikkan hal yang sudah mengakar mendarah daging. Itu memang tidak mudah. Memang butuh waktu dan keberanian seperti itu. Jadi Bang Rian, sudah banyak Bang Rian orang-orang yang sudah berani untuk meninggalkan Muhammad. Mereka sudah berani untuk mengatakan kebenaran bahwa mereka tidak mempercayainya. Nah, mungkin Bang Rian bisa mencontoh mereka seperti itu. Di dalam Injil dikatakan pada hari-hari terakhir nanti banyak orang yang akan percaya dengan cerita-cerita dongeng dan isapan-isapan jempol. Dongeng-dongeng nenek moyang. Seperti itu Bang. Jadi Bang, yang benar itu adalah mari datanglah kepada pengajaran yang sejati. Yaitu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil. Seperti itu ya Bang ya. Semoga nanti waktu berjalan Anda akan menerima kebenaran itu. Oke, seperti itu Bang Rian. Siap. Oke, terima kasih Bang Rian. Saya turunkan ya. Selamat malam ya. Oke. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Kita harus pelan-pelan teman-teman. Karena dia mengambil keputusan itu nggak mudah. Karena dia akan menghadapi masyarakat, menghadapi omongan, menghadapi tetangga, menghadapi pesan-pesan begitu. Kalau dikirimin, kalau 100 orang ngirim pesan kepada dia, dia pasti. Oh ya teman-teman, ini informasi ya teman-teman ya. Sekedar informasi teman-teman. Sebenarnya ini kalau kita mau ke sana, ini kita mau ke rumah apologet kita hari ini, tapi nanti kalau saya ke sana perjalanan nanti ini. Tapi kapan-kapan nanti kita akan spill ya, supaya biar nanti Rudy Iskariot tidak ngoceh terus. Puji Tuhan teman-teman ya, rumah apologet kita itu sudah selesai dan kita masih ada program untuk menggarap. Terima kasih Bang Tobias, terima kasih. Kita ada program untuk kita selesaikan dulu karena ada bagian-bagian dalamnya segala macam, kita akan chat dan lain sebagainya. Nanti teman-teman kapan-kapan kita akan. Nah teman-teman sekalian, sekali lagi bagi teman-teman yang mensupport Edis TV,
Bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, teman-teman mari support teman-teman Rumah Apologet kita bersama ini, karena terima kasih. Oke, terima kasih, terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin mensupport Rumah Apologet ini teman-teman, karena masih ada sekitaran ya 8%-an lagi teman-teman yang masih kita perlukan biayanya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport di yang tertera di layar ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga itu ada tulisan berjalan. Teman-teman juga bisa mensupportnya lewat situ. Ada Zelle, ada PayPal, ada Bank BRI. Teman-teman bisa mensupport lewat situ ya. Ya, puji Tuhan ya teman-teman ya. Kapan-kapan nanti. Nah, bagi teman-teman yang berada di sekitar ini juga udah bisa, kita kapan-kapan main. Bila perlu bantuin saya nih, bantuin saya ngecat lah ya, bersih-bersih dalamnya. Begitu. Karena kita masih harus membersih-bersihkan ya halamannya segala macam dan lain sebagainya. Begitu. Kemarin saya seharian itu ngerjain itu, jadi badan agak sedikit babak belur ya, karena seharian saya bersih-bersih begitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Terima kasih Leo Linha, terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Mari teman-teman silakan naik. Kalau kalian memiliki keraguan-raguan begitu ya untuk meninggalkan Selamat malam GR. Oke, terpental ya. Kita kasih naik, ada Nita. Oke, selamat malam saudari Nita. Silahkan nyalakan kamera Anda. Saya bantu dari sini ya Nita ya. Nyalakan. Simpan. Halo Nita. Ya. Ya, silakan Nita nyalakan kamera dulu baru berbicara. Oke, shalom. Shalom Ibu Nita. Saya tanya dulu Ibu Nita ini Muslim ataukah Kristen? Kristen. Ini forum supaya orang ganti Tuhan ini. Anda kan nggak pengen ganti Tuhan kan? 2000 kita sudah mendengungkan 2025 supaya ganti Tuhan, supaya jangan lagi bertuhankan kepada Muhammad. Apakah Ibu Nita mau ganti Tuhan? Kan kita sudah bertuhankan Tuhan Yesus, jadi nggak perlu lagi, kita sudah berada di jalan yang benar, begitu. Oke. Maaf. Oke, saya turunkan ya Ibu Nita ya, mohon maaf ya. Oke, saya turunkan. Ayo teman-teman ya, yang masih 2025 mendengarkan, silakan. Kita kasih naik, ada Gabil Zetiawan. Ya, selamat malam Gabil Zetiawan. Silahkan nyalakan kamera Anda. Iya, malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Kok ini? Nah, kabur. Aduh, mungkin dia kabur karena mendengar statement Muhammad. Katanya bau surga tercium sampai 500 tahun perjalanan. Bau banget. Bayangin nih, mohon maaf nih, bayangin kamu kentut, terus baunya itu tercium sampai Alfamart.
Apa nggak sangat luar biasa, saudara-saudara? Pening nggak kira-kira yang berada di sumbernya itu, sumber baunya itu? Nah, kata Muhammad, harumnya surga itu tercium sampai 500 tahun perjalanan. Nggak tahu Muhammad ngitungnya dari mana. Nggak tahu dia pakai meteran apa. Yang jelas itu sangat harum begitu. Teman-teman, bau harum itu kalau kita terlalu menyengat itu bikin kepala pening. Pernah saya suatu waktu semobil dengan orang pakai parfum. Parfumnya memang harum, tapi harumnya itu nyengat. Mungkin terlalu banyak dia bawa pakai parfumnya. Pening. Iya. Bahkan kata dalam sebuah riwayat ya, dikatakan bahwa tubuh Muhammad katanya, keringatnya itu harum semerbak 1000 bunga. Harum seperti 1000 bunga. Terus Andre Taulani yang mualaf, tahu kan vokalis Stinky Andre Taulani, dia nyeletuk bilang begini, itu badan apa kebon? Dilaporin polisi. Aduh, tapi ya karena Islam ya, sesama Islam ya nggak apa-apa. Untung Andre sudah mualaf. Iya, untung Andre Taulani ketika mengatakan badan Muhammad itu kayak kebon, itu badan apa kebon, dia posisi mualaf. Coba kalau dia belum mualaf, pasti sudah di penjara. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada Bastian atau ini saja ya, Hulu Megia. Oke. Hulu Megia. Silakan Hulu Megia, nyalakan kamera Anda. Hulu Megia. Oke, lari lagi. Kita kasih naik ada sebentar ya. Pak Daeng Taha ya. Daeng Taha. Ya, selamat malam Daeng Taha. Malam Bang Edis. Ya, silakan Daeng Taha nyalakan kamera Anda. Kan. Tolong buktikan kepada saya bahwa apa yang saya ceritakan dahulu sampai sekarang atau yang hari ini aja dah. Biar kita nggak lompat-lompat dari tema. Apakah yang saya ceritakan itu adalah fitnah yang kejam, fitnah yang keji terhadap Islam dan Muhammad? Silakan. Kamera dulu Taha. Pak Daeng Taha, kamera dulu. Ya. Benar nggak bahwa keringat Muhammad itu harum seperti 1000 bunga, sarum bunga kesturi dan lain sebagainya? Saya tanggapi dulu Bang yang temanya itu yang di atas. Menggantikan Tuhan. Memangnya Muhammad itu Tuhan. Jangan ini sebenarnya beda kalau di Islam. Di dalam pikiran Anda Tuhan itu definisinya apa? Jangan wajah jangan separuh-separuh Daeng Taha. Jangan separuh-separuh wajah. Kalau di pendapat Islam itu kalau Tuhan Allah itu ada sebanyak bukan pencipta. bukan Tuhan Allah. Yang saya tanya definisi Tuhan. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Al-Quran tidak pernah ditulis dalam bahasa Indonesia, betul? Ya. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Nah, di dalam Al-Quran ada sebuah kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata Tuhan. Kata apa itu? Tuhan itu kalau di Islam itu Bang. Ini kan. Jangan dulu ke sana. Begini loh, Tuhan itu kan bahasa Indonesia, betul? Iya betul. Oke, di Al-Quran bukan bahasa Indonesia, betul? Ya. Jadi tidak ada huruf T, U, H, A, N di dalam Al-Quran berbahasa Arab.
Nah, yang menjadi pertanyaan, sebenarnya kata Tuhan ini diterjemahkan dari bahasa Arab yang mana? Oke bang, tapi jangan dulu main turunkan bang. Oke, silakan. Kami juga dulu akan bernarasi dulu. Silakan. Kalau saya itu bang, kalau Tuhan itu, kalau ketika kita berbicara masalah Tuhan itu hanya Allah. Kalau Muhammad itu adalah Ini orang malah lari kemana? Daeng. Bukan Tuhan itu hanya siapa? Yang saya tanya, kata Tuhan itu diterjemahkan dari bahasa Arab apa? Setuju nggak Anda bahwa kata yang diterjemahkan menjadi Tuhan itu dari kata Rabb? Setuju nggak? Saya setuju. Oke, baik. Kata Tuhan diterjemahkan dari kata Rabb. Perhatikan ini. Iya. Sob. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Nah, jadi lawan-lawan debat saya itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Makanya 2025 ganti Robmu, jangan lagi Muhammad. Sekarang dengarkan dulu narasi saya bang. Silakan. Dengarkan dulu narasi saya, yang penting jangan diturunkan. Oke, silakan. Rab itu sebenarnya harus didefinisikan dulu di situ bang. Karena definisi Rab itu sebenarnya banyak. Oke, jadi Anda akui nggak Muhammad itu Rob? Saya akui Muhammad Rob tapi bukan Tuhan. Oke, Muhammad itu Rob. Oke. Allah Rob juga nggak? Iya, kalau Allah Oke, itu sudah berarti jelas. berapa Robmu? Satu. Kan. Ini Dengarkan dulu bang. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Dengarkan dulu bang. Dengarkan dulu saya jelaskan. Ada, silakan. Dengarkan dulu bang. Saya jelaskan. Itu Rab itu bang belum tentu Tuhan. Kalau Tuhan sudah pasti Rab. Begitu. Rab belum tentu Jadi Tuhan. dengarkan dulu. Mengapa Muhammad dikatakan Rab? Karena dia adalah pemimpin. Jadi Rabnya Muhammad itu kalau mau dijelaskan gitu bang, Rabnya Muhammad itu dikatakan. Oke, gini aja dah. Oke, gini aja. Rabnya Allah itu dikatakan Rab karena dia penguasa. Oke, jadi baik. Rab itu belum tentu Tuhan. Tuhan sudah pasti Rab. Oke, Di mana baik. otakmu banyak diskusi, Baik. Bang? Baik, Waduh. sekarang gini, sekarang nggak usah Rob diterjemahin, jangan diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa lagi mau dia tidak usah Rab? Nah ini sementara kita ini berbicara Oke, masalah Rab. kita pakai bahasa aslinya gimana? Jangan jadi umat Disinilah terjemahan. sebenarnya kau itu sebenarnya bang. Bentar. Ini sebenarnya sangat Daeng. jauh sekali. Soal kau pasangkan Muslim itu menjadikan bahwa bagaimana Muhammad itu Rab. Sementara di Anda tadi mengatakan Muhammad Rob kok dipaksakan? Sebentar. Itu kau tulis. Barusan tidak Anda mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robmu. Saya mengakui bahwa Muhammad itu Rab. Ya. Tapi Rabnya sebentar. Dengarkan dulu. Sebentar, tadi ada yang telepon. Barusan betul atau tidak? Barusan Anda akui Muhammad itu Robmu? Akui Rabku karena Rabnya Muhammad itu adalah pemimpin. Makanya tadi saya katakan. Muhammad adalah Robmu. Sebentar. Muhammad adalah Robmu. Allah Robmu juga enggak? Tenang. Yang penting jangan kuturunkan Daeng. Nah ini kan mulai gelagapan, dia kan ketakutan kan? Ketakutan kan? Daeng. Muhammad adalah Robmu, sudah kau akui. Allah adalah Robmu, sudah kau akui. Berarti ada berapa Robmu? Ada 2 Rab tapi Dua. Nah, makanya saya bilang 2025 ganti Robmu, gimana? Jangan lagi kau menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Robmu. Mari ganti Robmu. Tenang. Biarkan saya selesaikan, Daeng. Gini, Daeng. Jangan panik, Bang. Supaya kau ganti Robmu dari Allah dan Muhammad menjadi Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Gimana? Rab yang kedua ini, Bang, tidak sama dengan levelnya. Ada levelnya Rab sebagai penguasa, pencipta. Ya udah, kita nggak usah bahas itu. Langit dan bumi. Intinya begini.
Rabnya Baik. Muhammad itu bang hanya pemimpin. Baik, Makanya baik. bang pintar kok dulu definisikan apa yang dikatakan Oke, Rab. baik. Sekarang Jangan mau hanya tidak? mengarah pikir bang, jangan mengarah pikiranmu bahwa Muslim itu dua tuannya. Kan dua robnya udah saya akui. Gimana sih? Dua Rabnya. Tapi kan saya akan Dua jelaskan, Bang. robmu gimana? Aduh, sebentar. Saya akan Bang, tunjukkan lagi. Aduh, Saya gimana sudah sih? akui bang. Saya Robmu itu akui, sudah Bang. ada dua, Daeng. Dua. Kau sudah akui itu. Coba sekarang dengarkan ya, dengarkan ini. Saya minta 30 detik. 30 detik. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Nah, Itu Rob itu artinya Tuhan. Jadi Tuhan kalian ada dua, Allah dan Muhammad. Nah, 2025, tolong itu Tuhan yang dua dibuang diganti. Begitu. Tidak seperti itu. Apa kalau video itu bang? Video itu bisa dipotong-potong bang. Itu ada Menurut, sambungannya itu, oke, Bang. yang mengatakan arti Rob itu Tuhan namanya Tetapi Ustadz. itulah permainanmu yang selama ini sehingga kau mengecilkan Islam. Padahal Islam itu tidak sebodoh itu bang. Sudah sebodoh itu Makanya sama gimana sih? kau selama ini kau memfitnah bang. Seolah-olah Oke. kau menganggap bahwa Oke, Islam di mana saya fitnah? Anda mengakui nggak bahwa Muhammad itu Ini- Robnya umat Islam? Ini kau mengatakan bahwa Tuhan memposisikan bahwa Muhammad sama dengan kapasitasnya dengan Allah. Oh tidak, Bang. Tadi saya sudah jelaskan. Kapan saya bilang Muhammad kapasitasnya sama dengan Allah? Kapan saya bilang begitu? Itu maksudmu itu bahwa Enggak, Muhammad itu Anda menafsirkan Muhammad maksud juga saya. tidak. Makanya saja. Saya tidak Anda pernah kan bilang dulu. begitu. Yang saya katakan Muhammad itu Robnya umat Islam. Anda akui. Allah juga Robnya umat Islam. Anda akui. Ada berapa Robmu? Ada dua, kau sudah akui. Nah, menurut Ustadz Felix Xiao, Rob itu artinya Tuhan. Makanya saya bilang Tuhan kalian ada dua. Oh, gimana? Saya hanya berpesan kepada Anda, mari ganti robmu. Oke lah, kalau nggak mau pakai istilah Tuhan, kita pakai bahasa Arabnya. Ganti rob yuk. Sekarang, yuk jadikan Yesus sebagai rob kita. Begitu. Supaya apa? Supaya kita dituntun kepada jalan yang benar. Jadi Rob yang sejati itu adalah Bapa di surga. Bapa di surga telah mengutus anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadikan Bapa di surga sebagai Rob kita. Maka kita harus jadikan Yesus sebagai Rob kita. Nah, Tapi, Pak, Yesus juga telah mengutus Roh Kudus. Roh Kudus ini juga harus jadi Rob kita untuk menuntun Tapi dan begini, membimbing Bang. kita ke jalan yang benar. Seperti Bang. itu. Begini, Bang. Cuma masalahnya ini, Bang. Gimana? Kamu itu sebenarnya digantung. Kan tidak salah saya mengatakan kan memang Oke, digantung. baik. Apakah Robnya orang Kristen yang Yesus digantung di atas kayu salib? Betul, saya katakan itu betul. Tetapi pada hari yang ketiga, ia bangkit mengalahkan maut. Itulah kemenangan kita. Nah, sementara Robmu yang Muhammad sampai hari ini masih di kuburan. Betul atau salah? Benar sekali, Bang. Benar. Oke, berarti kau akui nggak bahwa Robnya umat Muslim masih di kuburan? Itu kan Jawab. Betul atau tidak bahwa Robmu Muhammad masih ada di kuburan? Berikan dulu narasi saya, Bang. Ini penjelasannya begini. Gimana? Allah mengatakan di dalam Al-Quran kullu nafsin sa'iqatun. Aduh, yang saya tanyakan kepadamu, betul Semuanya atau bernyawa salah masing-masing. bahwa Robnya umat Islam ada di kuburan? Iya, tapi kan ajarannya. Oke, Apakah sebenarnya- berarti umat saya Islam sampaikan, Pak. adalah orang yang umat Islam adalah umat yang robnya adalah mayat, betul? Betul. 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 Dengarkan dulu, Pak. Dengarkan dulu. Nah, Apakah silakan. sebenarnya
Apakah sebenarnya nasihat-nasihat yang waktunya dia hidup itu yang nasihat-nasihat benar tidak boleh diikuti, Bang? Walaupun Oke. dia sudah meninggal. Baik. Contoh, saya kasih contoh, Bang. Contoh, Apa orang tua yang pernah menasihati bahwa nak jangan itu berbuat salah, nah karena itu sebenarnya tidak bagus merugikan orang lain. Bukan itu nasihat Muhammad. Apakah sebenarnya tidak bisa diikuti itu meskipun dia sudah meninggal? Sayangnya bukan itu nasihat Muhammad. Kalau Anda mengatakan bahwa Muhammad mengatakan jangan berbuat dosa, mungkin saya akan menyuruh orang mengikut Muhammad. Tetapi bukan itu yang diajarkan Muhammad. Salah satunya diajarkan bagaimana Tidak supaya kita ada. bisa dulu. Muhammad mengajarkan Bagaimana begini. nih? Ini yang diajarkan Muhammad. Barang siapa kalau kalian tidak sama sekali, saya Allah akan memusnahkan kalian dan mengalian dengan satu kaum yang berbuat dosa. Lalu kaum tersebut memohon ampun dan Allah akan mengampuninya. Itu yang diajarkan Muhammad. Jadi kalau nggak bikin dosa akan dimusnahkan. Kalau bikin dosa akan diampuni karena Allah suka mengampuni dosa. Justru sebentar. Justru ajaran Islam malah justru memicu orang bikin dosa. Karena apa? Kalau tidak bikin dosa malah dimusnahkan. Kalau bikin dosa malah diampuni. Karena Allah senang mengampuni, mendengar doa-doa hambanya yang memohon ampun. Jadi ibarat kata orang tua begini, sebentar. Ada, misalnya saya sebagai orang, tenang, sedikit lagi, sedikit, 1 menit. Ya, silakan. Misalnya ada orang tua, dia punya 2 anak laki-laki. Dia bilang kepada anaknya yang pertama, nak, jangan mencuri. Karena kalau kamu nanti mencuri, kamu nanti akan menyesal. Di penjara kamu menyesal. Itu dia bilang sama anak yang pertama. Tetapi sama anak yang kedua, dia bilang begini, nak, kalau kau tidak mencuri, kau nanti akan kuganti dengan anak yang lain. Kalau kau tidak mencuri, kau kuganti. Sesungguhnya aku akan mendatangkan anak yang mencuri sehingga dia nanti memohon ampun kepadaku dan ku ampuni. Pertanyaan saya, nasihat yang mana yang bagus? Yang diberikan kepada anak yang pertama atau anak yang kedua? Sekarang saya mau tanya dulu. Pertanyaan saya jawab dulu. Nasihat mana yang baik? Yang diberikan kepada anak pertama atau anak kedua? Yang jelasnya kalau menurut saya pribadi saya itu yang pertama. Nah, Muhammad mengajarkan yang kedua. Kata Muhammad kepada umat muslim, ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian tidak berbuat dosa sama sekali, dimusnahkan kalian oleh Allah. Dan Allah akan datangkan satu kaum yang berbuat dosa, lalu kaum tersebut memohon ampun, dan Allah mengampuni mereka. Inilah bagaimana cara syaitan menyesatkan umat manusia. Coba dalilnya Oke, kita tunjukkan dalilnya. Mereka nggak percaya. Dalilnya yang dalil yang ada di dalam Quran yang mengatakan bahwa disuruh berbohong. Coba tunjukkan dulu, Bang. Baik, saya bacakan. Kan itu yang saya mau tunjukkan itu. Oke, saya bacakan sebentar ya. Sohih. Apa arti sohih? Apa arti sohih, Daeng? Yang jelasnya sohih itu adalah hadis itu, Bang. Valid. Arti sohih itu valid. Kata-kata kainama. Valid. Dalil yang ada di hadis. Valid. Artinya valid ya. Begini. Yang saya tanyakan Tenang. Tadi katanya mau ditunjukkan hadisnya. Sekarang sudah saya tunjukkan, kau gelagap. Dengarkan. Coba perbaiki dulu, Bang. Bahwasanya tunjukkan dalilnya yang ada di dalam Quran di dengarkan ayat dulu. surat keberapa. Dengarkan.
Bukan Dengarkan hadis yang ya. tanyakan. Itu yang Rasulullah kutanya. Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit, niscaya Allah akan menciptakan satu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan ampunan kepadanya. Nah, inilah caranya supaya umat muslim dipancing-pancing bikin dosa. Nah, sekarang Pak. Nah, bentar, bukan cuma satu. Dengar. Bukan cuma Ya, satu. ya. Nih, Silakan. Rasulullah SAW beliau bersabda, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit pun yang patut diampuni Allah, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan ampunan kepadanya. Jadi kalau kalian umat muslim, kalau ngasih tahu anak, jangan kau suci-suci kali. Kau nanti akan dicampakkan oleh Allah, kubinasakan kau nanti. Jadi bapak Islam itu akan memberi nasihat kepada anaknya, kau janganlah kau jujur-jujur kali, malinglah kau sikit-sikit. Iya, supaya apa? Supaya kau nanti memohon ampun kepada bapakmu ini, karena bapakmu ini hadis bukan cuma satu dua. Dengarkan dulu Bang. Demi dengarkan zat dulu. yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berbuat dosa. Kemudian mereka akan memohonkan ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Jadi umat muslim, sekarang ayo bikin dosa, karena pasti diampuni oleh Allah. Jangan. Yang pertama, tadi permintaan saya adalah dalil yang ada di dalam Quran. Kau tidak tunjukkan, kau tunjukkan itu hadis Bang. Bukan itu yang saya minta. Yang kedua. Oke, apakah ini palsu? Yang kedua Bang, kau jadi berarti ini hadis kau percaya Bang? Kau Enggak, percaya? saya tanya sama Anda, apakah ini palsu? Iya, persoalan palsu atau bagaimana? Kau nggak jelas. Ya udah. Ini Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ini diriwayatkan oleh banyak hadis. Apakah ini palsu? Karena itu sebenarnya perlu masih banyak penjelasan. Iya, makanya saya tanya kepada Anda, Daeng. Ada Apakah hadis Daeng? itu. Pertanyaan saya simpel. Itu hanya Apakah sekedar ini isi. palsu? Apakah ini palsu? Sekarang saya mau tanya Bang Edis, percayakah ini sebenarnya? Percaya? Saya tanya kepada Anda, Daeng, apakah itu palsu? Yang jelasnya saya tidak percaya. Tidak percaya. Sekarang Bang Edis. Oke, sebenarnya begini, Daeng. Anda tidak percaya dengan hadis. Kenapa hadis masih Anda simpan di rumahmu? Kenapa tidak kau buang itu ke tong sampah? Coba, sekarang saya tanya. Kenapa hadis yang jelas-jelas tidak kau percaya lagi masih kau simpan di rumahmu? Kan itu hadis Bang. Ada sebenarnya itu. Ada yang muncul satu, ada pembahasan di belakangnya, karena bukan hanya satu hadis itu dibuat. Makanya saya bilang ya teman-teman, kalau begitu. Anda sungguh-sungguh mendalami Jangan hadis, hanya yang dimunculkan. Yang percayalah, ada sebentar lagi negatifnya. Anda akan menelpon tukang loa supaya datang ke rumah Anda mengangkut itu semua dari rumahmu. Yang jelas ya Bang, intinya pembicaraan ini cuma satu, saya punya Tuhan pencipta Allah alam semesta, itu saja. Cuma satu Tuhan saya yang berkuasa. Yang penting Tuhannya satu, masuk surga, gitu ya. Dan Walaupun gini, Muhammad, jadi memang dengarkan dulu. inti ajaran agama Islam itu begitu teman-teman. Asal Tuhan satu, mau mencuri, berzina, masuk surga. Padahal dia tadi sudah mengakui bahwa Tuhannya dia dua, Robnya dia dua. Aduh. Tadi saya katakan bahwa Rob itu sebenarnya Tuhan itu Bang, Tuhan. Iya. Oh berarti Allah Tuhan. Kalau mengarah ke Tuhan tadi, Tuhan. Sebentar. Itu saya katakan. Allah Rob atau enggak? Bang, makanya sama katakan bahwa Rob itu belum tentu Tuhan. Apakah Allah itu Tapi Rob? kalau Tuhan sudah pasti Rob. Sebentar, Tapi kalau apakah dia Allah itu Rob? Tapi Apakah kalau Allah dia itu mengarah Rob? kepada Muhammad, Robnya Muhammad itu Ya udahlah.
Ya udahlah, tidur di bawah sana lah, tidur di bawah sana. Ditanya, apakah Allah itu Rob? Kau tidak jawab. Kau bilang tadi Rob itu jadi kau ini maju kena, mundur kena. Karena begini teman-teman. Karesteng. Iya, kenapa Muhammad? Yesus itu kurios, karesteng. Kurios itu artinya tuan, bukan Tuhan. Oh ya udah. Mahmudin, ya. Rob itu artinya tuan, bukan Tuhan. Berarti Allah itu harus kau terjemahkan tuan, bukan Tuhan. Padahal sudah saya bilang, teman-teman, saya itu sudah berbusa-busa ngomong. Tuhan dengan tuan itu kata yang sama aslinya, Pea. Aduh. Zaman tertentu dengan zaman yang lain itu bahasa itu terus mengalami yang namanya metamorfosis, berubah dia. Seperti itu. Makanya sebenarnya tidak ada kata yang tepat untuk menerjemahkan kata Rob ini ke dalam bahasa Indonesia. Atau kata kurios itu ke dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau kata kurios itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu tepat sekali. Jadi kata kurios atau kata Rob ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu menjadi Gusti katanya. Jadi kata Gusti ini memang bisa ditujukan kepada manusia, bisa kepada yang ada di langit bisa. Contoh, ketika orang Jawa ya pada masa-masa lampau datang menghadap kepada rajanya. Pasti mereka akan berkata, "Daulat Gusti," katanya. "Duh Gusti, Gusti saya ingin begini, saya ingin begitu." Dia panggil orang yang berkuasa itu dengan panggilan Gusti. Dia panggil yang di langit juga Gusti. Begitu. Jadi memang ini masalah terjemahan saja ya, seperti itu. Jadi Anda itu panggil Muhammad itu Gusti juga. Gustimu Muhammad itu. Oke, kita kasih naik ada Taufik Hidayat. Ya, Taufik Hidayat. Makasih Kak Leo Linha. Taufik Hidayat, selamat malam Bang. Malam. Silakan nyalakan kamera. Belum bisa ini, kalau bisa dibantu. Bisa, silakan. Tuh, sudah saya kirimkan permintaan. Sudah sampai di layar Anda, silakan Anda simpan atau terima. Oke. Terima kasih Edi. Terima kasih. Bang, jangan separuh-separuh Bang, wajah Bang. Sebentar dulu, sebetulin HP-nya. Nah, gitu ya, silakan. Malam. Selamat malam ya. Diskusinya yang adem ya. Ya. Iya. Jadi tema kita apa malam ini? Kalau dilihat di situ 2025 ganti Tuhan, Muhammad, Yesus. Muhammad kasih silang, artinya jangan lagi kalian mempertuhankan manusia Muhammad. Jangan merokok Bang, jangan merokok. Siap. Yang harus kalian pertuhankan itu adalah Yesus, jangan Muhammad, begitu. Kalau misalnya nggak setuju gimana? Ya kalau tidak setuju artinya Anda masih bebal. Kenapa saya katakan bebal? Karena Anda masih ngeyel ingin mempertuhankan Muhammad. Ini Edis. Ini mau diskusi apa menggiring seseorang untuk mengikuti saya jangan diikutin. Begitu. Ya. Yang harus kita ikuti itu adalah Tuhan Yesus. Jangan Muhammad. Kalau Anda ngikutin Muhammad sebentar sama si Edisnya. Oke, baik. Sekarang begini. Nah. Di dalam Al-Quran, Anda diperintahkan nggak supaya Anda beriman kepada Injil? Iya. Karena di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, betul? Benar. Tapi begini, Dis.
Injil dulu dengan sekarang itu beda. Makanya orang Oke, yang mana Injil yang dulu? tidak dikatakan sebagai penginjil tapi ahli kitab. Iya bang, Kita- yang saya tanyakan mana Injil yang dulu yang Anda maksudkan itu? Begini Dis, Injil yang dulu itu yang masih tidak ada perubahan. Iya mana? Ini itu wahyu yang turun kepada Nabi Isa yang kalian anggap sebagai Tuhan. Iya bang, iya. Mana Injilnya? Terus apa? Injilnya mana? Iya, artinya di situ Edis mengakui kalau Injil yang sekarang itu banyak perubahan. Justru saya tidak jadi mengakui karena Anda tidak bisa tunjuk barang yang Anda maksud. Barusan gini Edis itu sudah terjebak dengan pola pikir Edis sendiri. Baik, Anda berkata kepada saya, Injil satu-satu Taufik. Tadi kan Anda bilang diskusi yang adem, betul? Iya, makanya sekarang gilir saya ngomong ya. Oke, Saya silakan. tidak ingin membuktikan, menunjukkan Injil yang dulu, tapi saya ingin menyontek suatu pendapat. Edis pernah nggak dengar Ustadz Nam? Ya, Kenapa dia? dia sendiri mengatakan kalau Injil itu selalu mengalami perubahan. Makanya orang Kristen nggak ada yang Oke. hafal sama kita. Baik. Mana Injilnya yang tidak mengalami perubahan mana? Udah, jangan ditanya itu deh. Saya bukan ahli Injil di Nah, sini. ini makanya saya bilang. Al-Quran berkata suruh beriman kepada Injil. Sementara umat muslim berkata Injil sudah dirubah-rubah. Ini bagaimana ini? Ibarat kata begini. Ya. Ini saya pernah foto Edis dengan Ustadz PI. Edis mengatakan Yesus itu bukan Mari nih. Kita ini diskusinya seperti kodok. Belum kelar satu pokok bahasan, Anda lari ke pokok bahasan lain. Saya bilang, saya di sini tidak akan menunjukkan Injil yang asli, hanya Oke, baik. Sekarang begini. Kamu mengatakan bahwasanya Injil sudah dirubah-rubah, betul? Ya, Al-Quran mengatakan suruh beriman kepada Injil, betul? ya. Bagaimana mungkin Al-Quran memerintahkan beriman kepada Injil sementara Injil sudah dirubah-rubah? Karena dalam pandangan kami Islam, Injil itu wahyu yang murni datangnya dari Tuhan. Nah, sekarang itu sudah banyak perubahan. Di gereja sendiri banyak yang tidak Berarti disampaikan. Allah menyuruh beriman kepada Injil yang sudah dirubah-rubah? Begini nih contoh. Aduh, gimana sih Anda ini? Berarti Al-Quran menyuruh beriman kepada kitab yang sudah dirubah-rubah? Enggak. Oke, Enggak. terus kenapa kau bilang dirubah-rubah? Ya karena contoh gini ya. Injil Ini namanya mengatakan dilema. Gimana? Ini namanya dilema. Masa Al-Quran memerintahkan beriman kepada Injil, sementara Injil yang Al-Quran disuruh beriman, yang Al-Quran menyuruh beriman kepadanya sudah dirubah-rubah. Tapi Edisnya sendiri yang fanatik. Otak Edis itu nggak bisa Saya nggak, memahami mana ini yang loh, benar. gini. Misal ada sertifikat nih, ada sertifikat. Saya tahu, saya suruh semua, beriman kepada sertifikat itu sertifikatnya. Tetapi sertifikatnya itu sudah dirubah-rubah. Berarti saya di sini sebagai orang yang menginstruksikan yang salah. Saya menginstruksikan orang untuk beriman kepada atau memegang sertifikat yang berubah-ubah, yang sudah dirubah-rubah. Artinya saya bengak. Nah, sama seperti Allah. Kenapa Allah menyuruh beriman kepada kitab yang sudah dirubah-rubah? Enggak. Beda di beda. Bahasanya memang sama Injil, tapi dulu dengan sekarang itu beda. Oke, mana Injil yang belum dirubah-rubah? Injil haram nggak? Dalam Injil memakan babi haram nggak?
mana Injil yang belum dirubah-rubah? Udah, jawab dulu pertanyaan saya. Dalam Injil haram nggak makan babi? Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda ayat Al-Quran ya. Baik. Di dalam Quran surat, bentar. Dulu, Dis. Jawab dulu pertanyaan saya. Dalam Injil haram Ya, nggak makan babi? sabar. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 50, saya tunjukkan kepada Anda. Mereka ini teman-teman sering mengejek. Padahal dia tidak tahu Nabi Isa sudah menghalalkannya. Awal bicara aja, Edis itu sudah mengatakan saya nggak. Artinya di situ Edis sudah mengejek. Oke, baik. Coba baca ini. Dan Katanya kamu 3 tatkala tahun belajar Islam, baca, Dis. Taufik. Baca ayatnya baca, Dis. Taufik, coba Ya. Anda kalau naik biar kita tertib seperti permintaan Anda, diskusi yang adem, betul? Oke, setuju. Oke, saya bacakan. Tapi Dan- ya, pertanyaan dijawab Dan satu. aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Coba, ketika Nabimu Isa berkata, aku datang kepadamu untuk menghalalkan bagimu yang sebagian telah diharamkan. Apa itu? Gini, Dis. Dari konteks itu saya rasa udah jelaskan. Taurat itu wahyu yang datang sebelum Al-Quran. Ya, apa yang dihalalkan oleh Isa? Yang dihalalkan oleh Nabi Isa apa? Tadinya haram lalu jadi halal, apa? Nah, sekarang saya tanya sama Edis. Di situ kan berkaitan dengan Injil. Seharusnya Edis lebih tahu kan? Nah, kamu kan sebagai muslim berkata bahwasanya Injil itu mengharamkan babi, betul? Oke, sementara Nabi Isa di sini menghalalkan bagimu sebagian yang tadinya telah diharamkan. Pertanyaan saya, apa itu yang tadinya haram lalu jadi halal? Saya tanya gini, ya. Pertanyaan dibalas dengan pertanyaan. Edis ya. Sebelum ke situ, Bukan, kamu kan mengatakan bahwasanya Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Jangan macet-macet, jangan kau matikan sinyalmu. Oke, dengarkan. Ini terakhir nih, ini terakhir. Habis ini saya nggak ngomongin lagi. Habis ini saya balikin kamera saya. Benar, Dis. Saya boleh mengikuti Injil. Oke. Taurat. Di sini Isa menghalalkan nggak yang tadinya haram? Saya rasa Nabi Isa nggak pernah berubah-berubah, Dis. Haram. Oke, tetap coba haram. kau baca. Kamu yang baca. Sendiri. Haram menjadi halal. Buktinya sekarang. Iya, coba kamu baca dulu, baca. Coba kamu baca dulu. Kamu yang baca, kamu kan hostnya. Oke, saya bacakan. Saya bacakan. Waktu saya baca kamu diam ya. Ya. Oke. Dan aku datang kepadamu, maksudnya Isa di sini, aku itu Isa, membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Pertanyaan saya, apa yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Nabi Isa? Di situ kebalik, Dis. Halal. Pertama, bukan haram ke halal. Coba kamu yang baca. Gak kelihatan, Dis. Matanya agak rabun ini. Oke, coba kamu yang baca nih. Nah, ya. Dan aku datang. Mana lagi tuh gak kelihatan? Kepadamu. Membenarkan Taurat yang datang sebelum. Apa lagi? Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Oke, apa yang tadinya haram lalu dihalalkan Nabi Isa? Geser. Udah. Tadinya haram lalu dihalalkan apa? Gini, Dis. Halal di situ boleh kami mengikuti Taurat, Zabur, Injil. Ya udahlah. Ya udahlah. Udah tidur di bawah sana dah, tidur sana di bawah sana. Aduh, ngeyel saja jadi orang. Teman-teman, tapi ya begini. Kalau kalian baca Injil,
Nggak pernah Tuhan Yesus tuh makan babi. Nggak pernah. Kalau ada yang ngomong di dalam Injil Tuhan Yesus makan babi, saya lompat dari Monas. Begini loh teman-teman, hukum Taurat itu diberikan kepada orang-orang Israel. Supaya apa? Sebagai pedoman. Taurat itu baik. Tetapi teman-teman kita harus ingat, tidak ada yang sanggup melaksanakan hukum Taurat itu. Nggak ada yang sanggup. Kalau kamu tidak makan babi, bagus. Tetapi kalau ada misalnya orang makan babi nih. Apakah kamu ingin menuntut orang harus melaksanakan seluruh hukum Taurat? Kalau misalnya kita harus melaksanakan seluruh hukum Taurat, teman-teman, bukan cuma babi yang nggak boleh dimakan, lemak nggak boleh dimakan. Lemak itu nggak boleh dimakan. Ya, kemudian Anda tidak boleh memakai pakaian dari 2 jenis bahan. Hukum Taurat itu, teman-teman, baik. Baik hukum Taurat itu. Makanya kalau Anda tidak makan babi, saya katakan baik. Itu baik. Tetapi teman-teman yang perlu Anda ingat, janganlah Anda membebankan hukum Taurat itu kepada seseorang supaya dijalankannya, sementara Anda sendiri mustahil Anda bisa melakukan dengan sempurna. Sekarang ini teman-teman, apakah ada orang yang sanggup melakukan hukum Taurat secara menyeluruh? Nggak ada. Siapa orang yang bisa sanggup melaksanakan hukum Taurat dengan penuh? Nggak bisa, kecuali Tuhan kita. Makanya Tuhan Yesus sudah melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu untuk kita. Begitu loh. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita janganlah memaksakan sesuatu yang kalau ukuran itu kita pakaikan kepada kita, kita akan malu sendiri. Gitu loh. Hukum Taurat itu banyak itu, ada mitzvot itu ada banyak sekali tuh. Ya, jangan begini, hari Sabat nggak boleh kau nyalakan api, hari Sabat kau nggak boleh kerja, gini. Banyak sekali. Kalau kau mau coba melakukan hukum Taurat itu, coba. Oh, cobalah. Bukan berarti itu tidak baik. Kalau ada orang yang ingin melakukannya, mantap, begitu. Tetapi kalau ada orang, tetapi Anda jangan memaksa supaya orang Anda bebankan itu kepada seseorang, begitu loh ya, seperti itu. Ya, teman-teman ya. Di dalam Bible nggak pernah ada Tuhan Yesus ngajarin makan babi, nggak ada. Tuhan Yesus sendiri nggak pernah makan babi. Ya, ayo silakan. Kalau kita ngomongin Injil, kita harus betul-betul ngomongin Injil yang betul-betul tertulis di dalam situ. Karena ada orang Kristen bilang Tuhan Yesus ngajarin makan babi katanya. Nggak ada teman-teman, nggak ada. Ya, oke kita lanjutkan. Kita kasih naik ada Bang Abe. Tapi orang-orang Muslim ini dia bangga karena nggak makan babi. Padahal di dalam agama Islam makan babi itu boleh kalau kepepet. Jadi janganlah kau menghukumi orang Kristen yang makan babi. Ada orang Kristen makan babi, kau bilang, hei pemakan babi. Sementara dalam agama Islam makan babi boleh. Halo Bang Abe. Oke, Ya. Bang Abe nampak. Ya, Bang Abe Muslim Bang? Aduh, minta maaf Bang, saya Kristen. Oh Kristen, baik saya turunkan dulu ya, Ya silakan yang muslim-muslim. Banyak kalian menjadi saksinya ya. Ini sebentar ya, bentar nih. Saya akan putarkan satu video. Ketika kan banyak sekali orang-orang ya Islam mengatakan, hei Kristen, pemakan babi.
Dia kayak bangga banget gitu loh. Bangga banget kalau nggak makan babi itu adalah sebuah kebanggaan. Di dalam Bible diatur memang masalah makanan-makanan yang tame dan tahor. Ya. Itu hukum mengenai kesehatan begitu. Supaya orang itu sehat, maka makannya itu harus begini. Jangan sama seperti bangsa-bangsa lain. Makanya yang begitu-begitu. Diajarkan itu. Lemak jangan dimakan. Banyak itu kalau kau baca dalam Bible. Nah, lalu teman-teman, orang-orang Islam sebagian dari mereka mengatakan dengan bangga dia, nih loh kami tidak makan babi, kami mengikuti ajaran Yesus. Dia lupa bahwa dalam ajaran agama Islam tuh makan babi itu boleh. Perhatikan. Ustaz Somad, ya. Babi itu dilarang sama Allah. Iya. Kenapa diciptakannya? Babi Sebentar ya, ini ada musik-musiknya nih. sampai kapanpun babi itu tetap haram. Memakan babi haram, pakai babi haram. Tapi ada saatnya memakai babi jadi boleh. Kapan? Terjebak di dalam hutan. Makanan tidak ada. Pilihan cuma dua. Babi atau mati. Tak boleh kita pilih mati. Karena kata Allah, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Boleh memilih babi. Akhafud dararain. Kalau memang mudaratnya lebih ringan. Boleh. Perhatikan satu kali lagi. Kau pilih mana? Babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh. Pilih babi. Masuk ke hutan. Mati tak makan atau babi? Ambil daging babi. Bakar. Colek-colek ke kecap. Jadi sudah. Jadi jangan lagi ada orang-orang muslim yang dengan bangganya, kami tidak makan babi. Sementara kalian makan binatang yang haram lainnya. Jadi intinya itu begini teman-teman. Mereka ini sering dengan begitu bangganya karena nggak makan babi. Padahal tadi kan jelas kata Abdul Somad boleh makan babi kalau kepepet. Ya, kalau kepepet boleh, saudara. Nah, lalu di dalam agama Islam itu boleh makan unta. Boleh makan kelinci, boleh. Yang nggak boleh cuman babi. Nah, punya telusur ini biar kalian tahu. Ini sudah masuk dalam kajian khusus. Jadi sebenarnya gini. Muhammad ini teman-teman, dia itu sering bergaul dengan orang-orang Wahyudi. Dilihatlah orang-orang Wahyudi tidak makan BABI. Sehingga turunlah ayat diharamkan bagimu BABI. Tetapi gini, yang namanya jiplak, kalau teman-teman zaman sekolah, pernah nggak teman-teman zaman sekolah nyontek? Nyontek gitu kan? Giliran dipanggil bu guru ke depan, karena bu gurunya kan juga bukan orang bengak, dia kan pinter, ini kok bisa langsung ada jawabannya begini. Ditanya lah, Mahmud, ya bu, ini gimana nih kok bisa dapat angka 78 ini? Bingung, karena ciplak. Nah sebenarnya di dalam hukum Taurat, itu yang dibicara itu kriterianya, bukan hewannya. Kriterianya. Inilah jenis-jenis binatang yang haram bagimu. Sebenarnya kata haram itu nggak ada dalam Bible. Yang ada itu kata tame. Tame itu maksudnya kotor. Gitu. Yaitu apa? Yaitu binatang yang dia tidak berkuku belah dan tidak memamah biak. Jadi ada dua kriterianya. Dia tidak berkuku belah, yaitu kukunya dua berselah panjang, dan di detik yang sama memamah biak, maka itu najis bagimu. Itu di dalam hukum Taurat. Contoh. Misalnya Onta itu memamah biak dia. Memamah biak itu maksudnya dia punya dua lambung. Setelah dimakan dia dikeluarin lagi terus dikunyah lagi. Itu memamah biak.
dia memang memamah biak, tetapi dia tidak berkuku belah, maka itu haram. Nah, Muhammad nggak tahu yang dalam hukum Yahudi itu kriteria bukan contohnya. Akhirnya Muhammad cuma nyontek BABI-nya saja. Gitu loh. Kemudian BABI berkuku belah. Coba bagi teman-teman yang pernah ngelihat BABI, liatin kukunya. Kukunya memang berkuku belah dia. Tetapi dia tidak memamah biak. Makanya babi nggak pernah mulangin makanannya terus dikunyah lagi. Yang memamah biak itu kambing, sapi, itu memamah biak. Dia berkuku belah dan di detik yang sama dia memamah biak. Nah, itu hewan-hewan yang boleh dimakan menurut hukum Taurat. Hewan-hewan yang bersih begitu, yang bisa dimakan menurut hukum Taurat. Nah, Muslim datang dengan bangganya, kami tidak makan babi, kami ngikut Yesus. Sementara dia makan onta, makan... Aduh, Oke, kita kasih naik ada Basri 01. Silakan Basri 01. Makasih Mila Snejer, makasih. Ya, Basri 01 silakan nyalakan kamera. Basri. Babi haram, babu halal. Ya silakan, Basri. Oke lah, baik kita turunkan ya. Dia tidak menjawab, teman-teman. Ayo silakan. Nah, ini juga ya mengenai babi ini. Jadi menurut orang-orang Islam, ini menurut orang Islam, tetapi beda dengan menurut para pakar peneliti agama Islam. Kata orang-orang Islam, Islam itu datang muncul di Mekah dan Madinah. Ini ada 11.000 sekian orang yang menonton di TikTok dan di YouTube juga mungkin kurang lebih 3 atau 4.000. Di antara para penonton ini banyak orang-orang yang sudah ke Mekah dan ke Madinah. Masalahnya di Mekah dan di Madinah itu nggak pernah ada yang namanya babi. Nggak pernah ada. Coba siapa di antara kalian yang pernah ke Mekah ke Madinah? Ada nggak babi di situ? Bukan maksudnya nggak ada dijual di rumah. Maksudnya memang nggak pernah hidup. Hewan itu nggak pernah hidup di situ. Karena itu daerah padang pasir dan babi tidak ada di padang pasir. Ini menjadi pertanyaan ini. Kok bisa Muhammad mengharamkan babi kepada orang-orang yang tinggal di Mekah, Madinah, daerah padang gurun? Sementara di situ nggak pernah ada babi. Ini untuk apa? Sama kayak begini. Teman-teman, saya ini kan di Amerika Serikat. Di sini tidak pernah tumbuh pohon durian dan nggak pernah ada pohon durian. Bagaimana jalan ceritanya? Di sini ada hukum melarang masyarakat sebelum ada pesawat tentu ya. Ini kan bicara konteksnya konteks belum ada pesawat, belum ada telekomunikasi. Zaman Muhammad kan belum ada. Belum ada WhatsApp, belum ada pesawat, belum ada internet. Nah, dulu bayangkan di Amerika Serikat abad ke-7 di sini nggak ada internet, nggak ada pesawat, nggak ada. Bayangkan di sini ada hukum dilarang makan durian. Buat apa orang durian? Nggak ada kok. Sejak kapan di sini ada durian? Terus ngapain orang disuruh-suruh makan durian? Nah, makanya berangkat dari situ, memang ada kuat dugaan ini. Memang sebenarnya di dalam agama Islam itu ada interaksi dengan orang-orang Yahudi. Dilihatlah orang-orang Yahudi tidak makan babi. Lalu turunlah ayat diharamkan bagimu babi. Dilihat orang-orang Yahudi berpuasa. Turunlah ayat diwajibkan bagimu berpuasa seperti umat-umat terdahulu. Dilihat orang Yahudi berkiblat ke
Masjidil Aqsa. Dicontoh sama Muhammad. Mari kita berkiblat ke Masjidil Aqsa. Jadi teman-teman, kalau kalian belajar agama Islam, di dalam agama Islam, pertama-tama Islam datang, mereka tidak pernah berkiblat ke Mekah, itu nggak pernah ada. Muhammad itu tahu persis bahwa Mekah itu tempat penyembahan berhala. Makanya dia nggak sudi agama yang dibawa dia itu berkiblat ke situ. Nggak sudi dia pertama itu. Makanya kiblatnya ke Masjidil Aqsa, ke Yerusalem. Tetapi gara-gara orang Yahudi tahu bahwa Muhammad itu bukan nabi tapi nabi-nabian, akhirnya Muhammad mengganti kiblatnya, diganti. Ngapain saya berkiblat ke Masjidil Aqsa? Nggak ada dukungan dari orang-orang Wahyu. Diganti kiblatnya, jadi kiblatnya ke Mekah. Aduh, tapi oke, kita kasih naik lagi, ada Ahmad Sirahmat. Oke. Silakan Ahmad Sirahmat, nyalakan kamera Anda. Ahmad Sirahmat. Oke, Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Muslim ya? Muslim. Silakan, coba bilang sama saya, apakah yang saya utarakan itu fitnah atau memang Oke, itu fakta? betul. Tapi nyalakan Betul. kamera dulu, Bang. Nggak boleh Ya, nggak nyala kamera, Bang. Nanti disangkain saya fitnah. Nah, Oke. Buat. Saya Bang Idris. bentar, Bang. Sebentar, saya konfirmasi dulu. Anda betul-betul Muslim ya? Muslim. Dari mana kami tahu bahwa Anda Muslim? Nama, marga itu kan udah Muslim tuh, Bang. Coba bacakan dulu satu surat dalam Al-Quran. Surat apa aja yang Anda Bang Idris. hafal? Bentar. Itu nggak perlu, Bang. Ngapain, Bang Edis? Enggak, siapa tahu Anda menyamar, Bang. Karena Anda datang ke sini mengiyakan saya. Nanti umat Muslim bilang, itu Kristen, nyamar itu, katanya. Aku nggak Coba. mengiyakan, Bang. Sebentar dulu, Aku Bang. yang Sebentar. kuakuin apa Kutanya tidak. dulu, Bang. Bisakah Anda ucapkan satu ayat di dalam Al-Quran yang Anda hafal? Al-Fatihah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Malik yang... Bentar. Inilah orang Muslim, teman-teman. Al-Fatihah saja dia tidak tahu. Lanjut. Malik Yaumiddin. Terus? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim khairil Bang Edis, maghdubi alaihim. bentar. Silakan. Narasi abang kan itu semua betul, abang bilang. Menurut abang? Oke, betul atau tidak yang saya katakan tadi? Iya, buatlah betul. Iya, Jangan buatlah betul. Pernah nggak di Arab, di Mekah, Madinah ada babi hidup di sana? Bang Edis, aku bukan mempertanyakan itu kok. Terus Aku apa yang menanyakan abang itu. tanyakan, Bang? Kalau lah semua narasi abang itu merasa benar, kenapa abang mesti lari ke Amerika? Ya abang hadapi lah. Lama Jang, ini lagi pertanyaannya. Coba, Bang, abang hadapi coba itu. Bang, begini masalahnya. Kalau berbicara tentang agama Islam, kalau misalnya itu kebenaran tetapi fakta yang menyakitkan, orang-orang Islam akan berteriak, penjarakan orang ini, tangkap menista agama. Itu yang terjadi, Bang. Buat Bang Edis, kita kan ada negara hukum, follower abang banyak. Kalau lah itu terjadi, follower abang bisa bantu. Bang, Kita oke, punya negara baik. Abang lawan lah. Kita berkaca ya kepada kasus-kasus yang sudah terjadi. Bang, kurang besar gimana Pak Ahok punya followers? Tahu Pak Ahok ya? Buat. Bang, janganlah separuh-paruh aja abang begini, Bang. Bang macam sudah malu. Separuh wajahku Enggak. hilang bersama dirimu. Bang. Coba ayo gini, Bang. Nah, jangan separuh-separuh, Bang. Coba, Bang. Pak Ahok, Bang, tahu Pak Ahok ya? Ahok tahu ya? Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok tahu? Oke.
Kurang bagaimana Pak Ahok Tahu. punya followers? Pak Ahok itu followersnya banyak. Banyak sekali. Dia hanya berkata begini. Waktu dia bernarasi di Kepulauan Seribu. Dia bilang begini. Jangan mau dibodoh-bodohin ulama pakai Al-Maidah 52. Maksudnya Pak Ahok itu jangan percaya sama ulama-ulama yang memanfaatkan Al-Quran. Begitu. Nah, orang-orang yang dengar waktu itu mereka malah ketawa-ketawa dan muslim-muslim semua. Tetapi karena ada udang di balik bakwan, karena ada misi terselubung, maka mereka menghasut orang-orang untuk demo lomba pakai baju daster di Monas. Betul? Gak bisa. Ini bang, bisa kujawab gak ini? Nah, silakan. Tapi dia nyatanya masih tetap di Indonesia, bang. Nggak lari kayak abang. Bang, tapi kan dia di penjara 2 tahun lamanya, walaupun jaksa, bang. Saya menyimak persidangannya, tahu nggak, bang? Jaksa penuntut umum Tahu tuh, itu Pak. hanya menuntut Pak Ahok itu dengan percobaan, bang, percobaan. Dia itu hanya dituntut dengan percobaan. Enggak, jaksa sendiri, dengarkan, bang. Jaksa sendiri tidak pernah menuntut supaya Pak Ahok itu dipenjara. Hanya percobaan. Tapi Ya, karena terus kaum berdaster, sebentar bang. Tapi karena kaum berdaster sudah lomba di Monas, penjarakan Ahok. Siapa yang bisa mengini? Kasih 200 juta. Semua gini bang. Masa sudah datang bang. Jadi hakimnya akhirnya memvonisnya 2 tahun. Padahal jaksanya saja cuma nuntut percobaan. Itu satu. Kemudian yang kedua. Tahu kasusnya Ibu Meliana. Ngomong Bang Idis. Bang Idis. Silakan. Silakan. Follower aku tuh yang nonton banyak kali. Masa abang takut lah coba? 12.000 orang bang. Menunjukkan kebenaran abang itu ngapain abang takut coba? Bang, begini masalahnya bang. Masalahnya begini. Saya itu tidak ingin bang ada keributan-keributan. Kita ini dewasa bang. Maksudnya begini loh. Maksud saya begini bang. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen. Kenapa orang Kristen nggak boleh bahas agama Islam? Coba. Ya kenapa coba? Ya, karena orang Islam banyak yang serakah, maunya menang sendiri. Itu ya udah buat. Kalau menurut abang itu benar, ya abang tunjukkan kebenaran abang gitu loh. Bang, masalahnya bang, sekalipun kita benar, kalau yang namanya kaum sudrun dan kaum kadrun sudah lomba pakai daster di Monas, tidak ada lagi istilah benar-benaran. Berarti abang salah kalau kayak gitu menurutnya. Salah? Oke, baik, saya kasih tunjuk ya. Saya kasih sebentar. Mereka harus kita kasih tahu kelakuan mereka ini, teman-teman. Nih, saya kasih contoh ya, Bang ya. Itu Bang Idis. Sebentar, Bang. Video-video abang itu nggak perlu, Bang. Itu udah terlalu banyaknya orang dari media sosial itu udah banyak tahu. Begini, baik. Nah, terus sekarang aku tanya, Bang, abang bisa, Bang, coba segini. Abang bisa baca nggak tulisan yang kelihatan di banner itu, Bang? Itu Bang Idis. Abang tunjuk-tunjuk itu nggak ada gunanya loh. Kok nggak ada gunanya? Terlalu banyak orang tahu. Bang, kalau orang Islam bikin kajian, dia bilang begini, benarkah Bible dipalsukan, ditempel di jalan, dipajang spanduknya, bannernya, Bang? Itu namanya, Bang. Iya, paham. Itu namanya apa, Bang? Oh, itu namanya kami sedang berdakwah supaya orang-orang itu jangan mengikuti Bible karena sudah dipalsukan. Betul? Betul? Betul nggak? Iya, sekarang Bang Idis. Kalau Bang, sekarang gini aja, sedikit Bang. Kira-kira Bang, kalau saya bikin tulisan kayak begitu, tulisannya begini. Benarkah Al-Quran dipalsukan? Saya bikin kayak gitu, saya tempel di jalan. Apa yang terjadi, Bang? Yang terjadi apa? Ya, Bang Idis. Itu abang nggak perlu mikir yang terjadi. Kalau abang merasa benar dituntut. Memang luar biasa, Abang kalian ini Bang maunya menang sendiri. Kalian ini maunya itu menang sendiri, Bang. Kita punya hukum kok.
Iya, saya Dia ngerti, takut lah. Bang. Dia Ini takut lah. buktinya, Bang. Aduh, Abang ini kok nggak maksud sih, Bang. Dengar, kita punya hukum. Saya ngerti, Bang. Tapi hukum itu, Bang, hanya tertulis di atas kertas. Prakteknya tidak seperti itu. Gini loh, Bang. Bang, menurut hukum, Ya. orang yang korupsi di penjara. Orang yang melakukan pembalakan liar, babat hutan di penjara, betul? Itu menurut hukum kan? Iya. Menurut prakteknya, Bang, apa seperti itu? Menurut prakteknya, kalau ketahuan, gimana? Kalau yang betul tuh abang ada apa coba? Enggak perlu Intinya begini, sama begini, seperti gini. Menurut hukum, ya, dilarang untuk apa? Melakukan penistaan, penodaan terhadap agama lain. Nggak boleh, betul. Nah, kalau orang Muslim bikin kajian, benarkah Bible dipalsukan? Nah, boleh, itu namanya dakwah. Nah, kalau orang Kristen sekarang, Bang, bikin kajian, benarkah Quran dipalsukan? Yang ada kalian lomba pakai baju daster di Monas. Kalian ini maunya menang sendiri. Oke, Bang Edis, aku pengen ini kan mungkin kalau untuk aku kan awam. Aku orang awam. Nah, coba pertanyaan abang dari mana coba? Biar ku tanya dari Google dulu coba. Biar ku jawab dari Google, bisa nggak? Oke. Pertanyaannya begini, betulkah Muhammad memindahkan kiblatnya yang tadinya ke Masjidil Aqsa menuju ke Mekah? Masalah kiblat. Ya, tadinya kiblatnya orang-orang Islam sama seperti kiblatnya orang-orang Yahudi. Betulkah Muhammad memindahkan gitu? Memindahkan kiblat dari Yerusalem ke Mekah. Bentar. Muhammad mindahkan kiblat. Bentar Bang ya, ini apa nih? Google. Silakan. Kiblat. Memindahkan kiblat dari mana, Bang? Dari Yerusalem ke Mekah. Dari Yerusalem ke Mekah. Terus kalau itu kejadian gimana, Bang? Oke, bener nggak di situ? Bentar. Iya betul. Betul. Terus kenapa kalian memfitnah? Terus kenapa kalian marah? Bentar. Kalau saya bilang begitu, kenapa kalian bilang, Edis, kamu harus dipenjara? Kamu menista agama Islam. Menistanya itu di mana? Itu bukan Bang Edis. Buatlah abang nggak menista. Cuman kalau abang merasa benar, dihadapi coba. Diulang-ulang lagi nih. Oh ya, kau tidur di bawah sana lah. Dihadapi dia. Udah dibilangin nggak ada mungkin bisa benar kalau kaum sudrun sudah berkumpul. Kan sudah saya kasih toh contoh-contohnya. Bagaimana pernah ada seseorang hanya bikin polling loh, bikin polling. Namanya Arswendo. Dia seorang pemimpin sebuah tabloid, namanya tabloid Monitor. Karena zaman dulu orang itu baca-baca tabloid begitu, dibikinlah sebuah jajak pendapat. Ditanya kepada para pembaca, siapakah tokoh favoritmu? Dikumpulin semua dari hasil suara itu. Ternyata Muhammad ditaruh di paling bontot, di bawahnya nama Arswendo. Ada yang milih Muhammad. Ada. Yang milih Soeharto ada, yang milih ini ada banyak situ. Disusun itu nama-namanya. Terus ada nama Arswendo, di bawahnya Muhammad. Ngamuklah kaum sudrun. Akhirnya kantor majalah tersebut dihancurkan, dipecahin kacanya, orangnya dipenjara. Gimana sih? Memang itu yang terjadi. Oh, gimana?
Masa bikin polling saja di penjara, apalagi ngomongin Muhammad. Gimana? Kau baca itu sejarah. Dan sejarah itu sebenarnya berulang-ulang. Gitu loh. Jadi teman-teman, memang begitulah keadaan negeri kita, teman-teman. Itu sudah terjadi berulang-ulang dan itu sebenarnya menjadi perhatian internasional. Coba lihat Donditan, bahas agama Kristen sama Abdul Somad. Bebas-bebasan sih. Coba kau bikin acara begitu. Dijemput kau sama polisi. Coba kau bikin podcast nih. Ya. Bahas Al-Qur'an. Bahwa Quran begini sudah berubah, dijemput kau sama polisi. Karena cuman orang Islam yang boleh bahas agama Kristen, itu cuman orang Islam doang, yang lain nggak boleh. Ya silakan. Kalian tidak percaya, ya deritamu. Masalahnya memang itu kenyataannya. Ya Solihin, silakan. Solihin ini sebenarnya dia sudah mengakui dan dia sudah minta maaf, teman-teman. Tapi sayangnya Abdul Somad dan Dondi masih lanjut terus mereka bikin podcast. Silakan. Solihin. Oke, nampaknya ini orang udah pada tidur, teman-teman ya. Karena sudah saya udah turunkan dia Teman-teman, karena ini sudah mau jam 11:30 malam, mungkin teman-teman juga sudah pada ngantuk-ngantuk ya, sudah capek-capek. Mungkin kita lanjutkan besok-besok ya teman-teman ya. Besok-besok kita lanjutkan diskusi lagi. Saya itu cuman menginginkan begini loh. Kalau memang agamamu membahas agama Kristen, ustadzmu membahas agama Kristen, masa saya nggak boleh bahas agama Islam? Lihat Zakir Naik. Dia datang ke negeri kita tercinta Indonesia. Dari atas podium dia berkata, bahwasanya Yesus itu seorang Muslim, brother. Bahwasanya di dalam Bible itu, di dalam Injil Yohanes, Yesus menubuatkan Muhammad. Giliran saya bahas sebaliknya ini nggak dari atas podium loh. Saya nggak pernah menggunakan stadion untuk berorasi tentang Al-Quran. Saya tidak menggunakan fasilitas negara. Saya menggunakan TikTok ini. Saya menjawab syubhat-syubhat itu. Saya jawab fitnahan-fitnahan itu. Dan saya counter. Saya bikin pertanyaan balik. Katanya saya... Itulah yang terjadi di negara kita. Jadi teman-teman, kepada pihak-pihak terkait, ya bapak-bapak polisi, anggota-anggota DPR, para penegak hukum, kapan ini ada keadilan? Kalau mau orang-orang Kristen seperti saya nggak bahasin agama Islam, harusnya orang-orang Islam itu berhenti nggak bahasin agama Kristen. Kan simple dan sederhana. Begitu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Supaya teman-teman paham kenapa ada acara seperti ini. Kita ini bukan mau ajang caci maki, bukan. Bukan ajang hujat, tetapi kita diskusi ataupun debat. Begitu. Ya, jadi teman-teman sekalian, semoga teman-teman paham dengan visi dan misi channel ini, ya. Seperti itu. Kita harus tetap bersatu, sesama anak bangsa kita bersaudara, janganlah ada pertikaian di antara kita. Kita debat, ribut masalah keyakinan saja. Jangan sampai kita ribut baku pukul. Begitu. Di dalam acara ILC, Indonesia Lawyers Club, mereka kan berdebat. Perdebatan itu
harus dewasa. Jangan main pukul-pukulan, jangan main kekerasan. Yang berdebat ini logika kita yang berdebat, yang beradu argumen. Begitu. Begitu juga di sini ya teman-teman ya. Berdebat saja, ilmu yang kita berdebatkan. Tetapi kita harus tetap bersaudara di dalam bermasyarakat. Seperti itu ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Nah, sebelum kita tutup acara kita teman-teman, sekali lagi teman-teman, rumah apologet kita sudah selesai teman-teman. Tinggal kita ada bersih-bersih dan lain sebagainya. Kita benerin, kita ngecat dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, kepada teman-teman yang mendukung, yang mensupport channel Edis TV ini, teman-teman, kita masih menggalang kolekte untuk pembangunan rumah apologet kita. Teman-teman sekalian, ini mungkin akan kita tutup ya teman-teman di akhir Desember ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport di yang tertera di layar tersebut. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screen share-nya supaya tidak hilang. Hati-hati teman, banyaknya puan ya, yang pastikan teman-teman ketika teman-teman mensupportnya tertera di layar ini ya. Silakan teman-teman mensupport itu, dan penerimanya itu adalah Edisi Dabutar ya. Itu penerimanya. Kalau penerimanya bukan itu berarti penipuan. Makasih Bang Aman. Teman-teman, karena video saya yang ngomong seperti ini sekarang ini itu diambil oleh orang, kemudian diganti itu. Nomor rekeningnya itu diganti sama dia. Nah, makanya teman-teman, kalau teman-teman mau mensupport, silakan teman-teman mensupportnya di sini ya. Kemarin tadi siang saya baru ditelepon lagi ada orang, padahal dia pastor loh, tapi ketipu begitu. Bayangkan teman-teman. Jadi banyak orang itu memang tidak mau menonton saya, tapi biasanya ngomentarin saya, akhirnya ya ketipu gitu. Seorang pastor loh, pastor, bayangkan, ketipu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini, dan dalam perenungan kita juga kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6. Begini bunyi firman Tuhan, hal memberi sedekah. Ingatlah baik-baik, jangan kamu menunaikan ibadahmu di hadapan orang dengan maksud supaya terlihat oleh mereka. Karena jika begitu, kamu tidak akan mendapat pahala dari Bapamu yang di sorga. Pada waktu engkau memberi sedekah, janganlah hal itu kau umumkan dengan tiupan nafiri, seperti dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah, seperti di jalan-jalan dengan maksud supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan pahalanya. Tetapi engkau jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu pada waktu engkau memberi sedekah. Dengan demikian, sedekahmu itu tidak kelihatan, dan Bapamu yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah serta di persimpangan-persimpangan jalan dengan maksud supaya mereka dapat dilihat oleh orang-orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam kamarmu serta tutuplah pintunya. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu. Maka ia yang melihat apa yang tidak kelihatan itu akan membalasnya kepadamu. Selain itu, pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu mengulang-ulang kata-kata yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata yang mereka ucapkan, doa mereka akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, sebab Bapamu tahu apa yang kamu
perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi, hendaklah kamu berdoa demikian. Ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena milik-Mu sajalah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus mengampuni sesama kita, ya. Dan mari kita terus mendoakan mereka, terlebih orang-orang yang belum mengenal Kristus. Di dalam firman Tuhan selanjutnya dia mengatakan bahwa demikianlah pula halnya pada waktu kamu berpuasa. Janganlah kamu berpuasa seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air muka mereka dengan bermuka masam, supaya orang-orang dapat mengetahui bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah kakimu. Dengan begitu, tidak ada yang dapat melihat bahwa engkau sedang berpuasa, kecuali Bapamu yang tidak kelihatan itu. Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Di ayat ini mengajarkan kita supaya kita tidak berpuasa, tetapi mari kita melandaskan puasa kita dengan sungguh, dengan tidak dilihat orang. Ya, mari kita membasuh muka kita dengan air, ya, dengan wajah yang ceria. Begitu ya, bukan dengan wajah yang muram. Dan mari melalui puasa, mari kita membawa apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Di ayat selanjutnya mengatakan bahwa janganlah kamu menyimpan bagi dirimu harta di bumi, di mana ngengat dan karat dapat merusakkannya, dan pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Tetapi simpanlah bagimu di harta di surga, karena ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri pun tidak dapat membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu. Mata adalah pelita tubuh. Sebab itu, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Mereka akan membenci yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu, kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada harta duniawi. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Jangan kita menduakan Tuhan, bahkan maupun kita menjual Tuhan karena saudara-saudara perempuan. Puji Tuhan. Mari kita terus bersandar di dalam Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa terus untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.